Bian masih terpaku, menatap Jarana yang terus meracau. Meski hatinya tak tega, tapi demi keselamatannya, Bian memutuskan untuk tetap merahasiakan semua itu, dari Daren sampai waktunya tiba. Toh Bian memang tidak ada niat buruk sedikit pun pada Jarana. Hatinya hanya tergerak untuk melindungi wanita yang menyayangi anaknya itu. Suasana kembali hening. Jarana kembali terdiam meski jari-jari tangannya sudah mulai bergerak pelan. Kesadarannya belum sepenuhnya pulih. Namun, melihat semua itu, Bian sudah cukup bahagia karena perkembangan Jarana mengalami kenaikan yang signifikan. Bian pun memilih untuk duduk di kursi di samping Jarana, memperhatikan wanita yang banyak luka di tangan, kaki, dan wajahnya. Perlahan, pandangan Bian turun ke perut Jarana. Beberapa saat yang lalu, ia sempat melihat Jarana dengan perut yang sudah sedikit membuncit. Wajahnya begitu menyiratkan kebahagiaan. Bahkan, tangannya tanpa sadar seringkali mengelus lembut perutnya itu. Tapi kini perutnya itu kembali rata. Hati Bian merasa ikut melangsah. Tak bisa membayangkan bagaimana sedihnya Jarana saat tahu kalau calon bayinya sudah tidak ada. Terlalu larut dalam lamunan, Bian sampai tak menyadari kedatangan dokter dan perawat yang akan mengecek kondisi Jarana terkini. Bian pun bangun lalu sedikit menjauh agar dokter lebih leluasa untuk memeriksa Jarana. Tadi dia sempat sadar sebentar, Dok. Tutur Bian pada dokter berambut cepak di hadapannya. Syukurlah, itu tandanya kondisinya mengalami kemajuan. Dia memang akan sadar pelan-pelan, tidak akan langsung sadar sepenuhnya. Jawab dokter. Oh iya, apa dia tidak mempunyai keluarga atau kerabat yang lain? Dokter bertanya seolah penasaran. Bian gelagapan. Ia bingung harus menjawab apa. Ada, Dok, tapi kondisinya lagi kurang enak badan. Nanti kalau sudah baikan, saya akan minta dia untuk jagain Jarana bergantian. Jawab Bian sembarangan. Dokter itu pun mengangguk, lalu keluar setelah memeriksa keadaan Jarana keseluruhan. Sial, kenapa gue ngomong gitu? Siapa yang harus gue minta tolong untuk jagain Jarana di sini? Apa nih dia? Sepertinya tidak mungkin. Gue gak mau dia ikut terlibat dalam hal ini. Apalagi semua ini berkaitan dengan Hani. Tidak. Bian menggelengkan kepalanya sambil berpikir keras. Setelah cukup lama berpikir, akhirnya kedua sudut Bian tersenyum. Ia tahu siapa orang yang ingin dia mintai tolong. Malam ini Bian pun bisa tertidur dengan nyenyak setelah malam-malam sebelumnya ia lalui dengan bayangan kejadian mengerikan yang terjadi di hadapannya. Paginya, saat Bian selesai mencari sarapan di kantin rumah sakit, ia berpapasan dengan Diana. Bian sempat tertegun sejenak, sebelum akhirnya ia melemparkan senyuman tipis pada adik Daren tersebut. Siapa yang sakit? Tanya Bian penasaran. Mama, jawab Diana singkat. Mas Bian jagain orang sakit juga? Atau mau besuk? Kini giliran Diana yang penasaran. Aku jagain saudara, sakit juga, kebetulan habis nyari sarapan. Jawab Bian pura-pura tenang. Oh iya, kamu udah sarapan? Kok kayak pucat gitu? Lanjut Bian meneliti wajah Diana. Diana menggeleng. Ia memang belum sempat sarapan pagi ini. Ini, ambillah. Bian menyerahkan bungkusan kresek berisi nasi kuning lengkap dengan ayam goreng dan sambal goreng tempe. Gak usah, itu punyamu. Aku nunggu Mas Iman aja datang, tolak Diana. Aku sudah sarapan tadi di kantin. Aku bungkus ini cuma buat jaga-jaga. Takutnya temanku datang terus belum sarapan juga. Tapi kayaknya dia gak jadi datang. Bian memberi alasan, padahal dia pun memang belum sarapan.
Hanya saja ia tak tega melihat Diana yang sudah pucat. Bahkan matahari di luar sudah bersinar cukup terik, menandakan pagi akan segera berlalu. Dengan ragu, akhirnya Diana mengambil bungkusan itu dari tangan Bian yang masih mengembang di udara. Terima kasih, tutur Diana tersenyum. Sama-sama, aku kesana dulu ya, takutnya ada apa-apa, soalnya ditinggal sendirian, ujar Bian sambil menunjuk ke arah depan. Oh ya, aku mau masuk, gak enak tinggalin mama lama-lama, semoga saudaranya cepat sembuh, doa Diana. Ibumu juga, timpal Bian tersenyum sambil melangkah meninggalkan Diana. Bian berjalan pelan sambil berkali-kali menoleh ke belakang, memastikan kalau Diana sudah masuk ke dalam ruangan ibunya. Setelah Bian tak lihat lagi tubuh Diana, dia mempercepat langkah, lalu buru-buru masuk ke dalam ruangan Jarana. Bian kembali melihat tubuh lemah yang terbaring di atas ranjang itu, mulai bergerak-gerak, sepertinya kesadarannya mulai pulih lagi. Kali ini mulutnya terkunci rapat, hanya kepalanya saja yang terlihat bergerak ke kiri dan ke kanan. Bayangan-bayangan saat peristiwa naas itu terekam jelas di ingatan Jarana, hingga menimbulkan rasa trauma yang mendalam untuknya. Saat ini bersamaan, masuk dokter dan perawat yang akan kembali mengecek kondisi Jarana. Mereka pun mengatakan, kondisi Jarana lebih baik dari hari ke hari. Lukanya yang terbesar di berbagian tempat mulai kering, kecuali luka jahitan karena robek yang lumayan besar. Butuh waktu lebih lama untuk penyembuhannya. Saya mau jemput saudara saya dulu, Dok. Apa tidak apa-apa kalau dia ditinggalkan sendirian? Tanya Bian pada dokter saat selesai melakukan pemeriksaan. Tidak apa-apa, saya akan meminta perawat untuk sering-sering melihat keadaannya, jawab dokter itu ramah. Terima kasih banyak, Dok. Saya juga gak akan lama, timpal Bian. Bian pun segera bersiap untuk meninggalkan rumah sakit. Ia melajukan mobilnya dengan kecepatan lumayan tinggi menuju apartemen miliknya. Ia tetap saja merasa khawatir meninggalkan Jarana sendirian. Setelah sampai dengan tergesa, ia berjalan cepat menuju apartemennya di lantai atas. Seorang wanita parubaya membuka pintu apartemen Bian setelah ia memencet bel. Lalu Bian pun melangkah masuk ke dalam apartemennya. Tuan kemana saja? Kenapa jarang pulang? Kemarin-kemarin juga Bibi nemuin baju penuh percak darah di kamar mandi. Tuan, Bibi kan jadi khawatir, tutur wanita yang berambut sedikit beruban itu. Temanku masuk rumah sakit, Bi, kecelakaan. Aku juga pulang ke sini bermaksud minta tolong sama Bibi. Bibi, mau ya gantiin aku jagain temanku itu? Pinta Bian. Di rumah sakit. Kalau di rumah sakit, Tuan, tahu sendiri, Bibi nggak berani. Bibi paling trauma tinggal di tempat itu, tolak Bi Minah, asisten rumah tangga yang sudah lama bekerja dengan Bian, bahkan saat ia masih kecil. Ya, Bibi, terus aku minta tolong siapa? Bian menghela nafas kasar sembari mendaratkan tubuhnya di atas sofa. Gimana kalau sama anak Bibi saja? Itu loh Rohmah yang waktu itu gantiin Bibi pas lagi sakit, usul Minah. Bisa nggak ya Bi kira-kira? Tanya Bian ragu. Bisa, dia kan janda, anaknya udah gede juga, udah bisa ngurus dirinya sendiri. Orang kerjaannya juga cuma butuh cuci gosok, timpal Bi Minah. Boleh kalau gitu Bi, ada nomornya? Tanya Bian sembari mengeluarkan ponsel dari saku celananya. Bibi mana punya HP, mata juga udah rabun. Bi Minah terkekeh pelan. Tapi Bibi kayaknya punya tulisan nomornya. Sebentar ya, ada di kamar. Bibi ambil dulu. Bi Minah berjalan menuju kamarnya di belakang.
Tak berselang lama, dia kembali lagi dengan secari kertas di tangannya. Ini ada, anak bibi itu namanya Rohmah. Dia ngasih ini buat jaga-jaga. Takutnya ada apa-apa sama bibi, tutur Mina sambil menyerahkan secari kertas bertuliskan nomor telepon tersebut. Takut diculik berondong ya, Bi? Bian tertawa lebar. Dia memang senang menggoda bibinya itu. Tuan ada-ada saja. Mana ada berondong suka nenek-nenek. Bi Mina menepuk pelan pundak majikannya itu. Bian pun ikut tersenyum lebar. Ia kemudian menulis deretan nomor yang ada di kertas di dalam layar ponselnya, lalu memijat tombol panggilan. Tak butuh waktu lama, orang di seberang sana pun langsung mengangkat telepon itu. Dengan Mbak Rohmah, tanya Bian untuk memastikan bahwa orang yang di ujung sana adalah anaknya, Bik Minah. Pasalnya, dalam secari kertas itu takkan ada nama atau apapun selain nomor telepon. Takutnya Bik Minah salah mengingat. Iya benar, ini siapa? Jawab Rohmah datar. Saya Bian, timpal Bian pendek. Ya ampun, Tuan Bian, apa yang terjadi? Ibu saya kenapa? Saut Rohmah berubah panik. Tenang Mbak, tenang. Bik Minah gak kenapa-kenapa. Saya ada perlu sama Mbak. Bisa datang ke sini sekarang? Tanya Bian lagi. Syukurlah, saya kira ibu saya kenapa-kenapa. Bisa Tuan, saya langsung ke sana. Rohmah menimpali dengan yakin. Saya tunggu. Oh ya, bawa baju buat ganti. Tita Bian lalu menutup teleponnya. Tuan sudah makan? Tanya Bik Minah. Bian menggeleng, karena sarapannya tadi memang diberikan pada Diana. Biar bibi buatkan, sambil nungguin kedatangan Rohmah, tutur Bik Minah sambil berlalu ke dapur. Tak berselang lama, nasi goreng udang kesukaan Bian sudah terhidang di atas meja makan. Wangi yang menguar ke seluruh ruangan membuat Bian langsung menghampiri meja makan dan menyantap makanannya. Nasi goreng di piringnya habis seiring datangnya anak Minah. Bian dan wanita yang usianya jauh lebih tua itu memang lumayan sering bertemu karena setiap kali Minah sakit, Rohmahlah yang menggantikan tugas ibunya. Ada perlu apa Tuan? Tanya Rohmah penasaran. Bian pun menceritakan tentang Jarana pada Rohmah. Dengan seksama, Rohmah mendengarkan dari Bian. Saya mau minta tolong sama Mbak Rohmah untuk menjaga Jarana di rumah sakit. Setelah sadar nanti, dia pasti sungkan kalau ditemani sama saya yang bukan siapa-siapanya. Pinta Bian pada wanita berkulit sedikit gelap itu. Siap Tuan, saya bersedia. Saya juga sedang gak punya kesibukan akhir-akhir ini, jawab Rohmah. Baguslah, yuk berangkat sekarang. Kasihan dia seorang diri, ajak Bian sambil bangkit dari duduknya. Bi, saya pergi ya, lanjut Bian. Begitupun dengan Rohmah yang pamit dulu dengan ibunya itu. Tak banyak percakapan di antara keduanya saat di perjalanan. Meski bagaimanapun, Rohmah merasa sungkan pada majikan ibunya tersebut. Ia lebih banyak menunduk sambil memainkan jemari-jemarinya yang saling bertautan. Hal itu dilakukan untuk mengurangi kegugupan yang mendera dadanya. Beruntung jarak dari apartemen ke rumah sakit tak terlalu jauh, hingga mereka berdua pun segera tiba di parkiran rumah sakit. Selama berjalan menyusuri koridor rumah sakit, Rohmah berjalan di belakang mengikuti langkah Bian. Ia tak berani untuk berjalan bersisian karena merasa rendah diri. Hingga saat keluar dari lift, Bian menoleh ke arah Rohmah yang berada persis di belakangnya. Itu kamarnya. Ayo masuk, ajak Bian. Rohmah pun masuk ke dalam ruang rawat VVIP, yang ruangannya tak ubahnya hotel berbintang. Ia terus mengikuti langkah Bian, hingga laki-laki berbeda usia itu berhenti tepat di sisi ranjang Jarana.
Ini Jarana, tolong temani dia setiap waktu. Kalau saya senggang, saya juga akan selalu menyempatkan ke sini. Tutur Bian menatap nanar pada wajah Jarana yang terdapat beberapa luka memar. Salah satunya di dagu dan pelipisnya. Roma ikut menatap Jarana. Ia merasa iba pada wanita yang berbaring di atas ranjang tersebut. Saya harus bekerja. Sudah beberapa hari ini saya tidak disiplin pergi ke kantor, ujar Bian. Ia tak ingin lama-kelamaan. Hani semakin curiga padanya, yang selalu datang terlambat dan pulang lebih awal. Baik Tuan, jangan khawatir. Saya akan menjaganya dengan baik, timpal Rohmah. Oke, saya percaya sama kamu. Kalau Jarana sadar, jangan lupa langsung hubungi saya. Tita Bian tegas. Siap, Rohmah menimpali dengan yakin. Oh ya, ini untuk beli makanan atau apa saja yang kamu butuhkan selama di sini. Bian menyerahkan beberapa lembar uang berwarna merah pada tangan Rohmah. Tanpa basa-basi ataupun jual mahal, Rohmah menerima uang itu karena ia memang membutuhkannya. Ia pun menatap kepergian Bian, hingga punggung laki-laki itu lenyap seiring pintu yang tertutup. Semenjak hari itu, Jarana dijaga oleh Rohmah. Namun di pagi dan di sore hari setelah pulang kerja, Bian selalu menyempatkan untuk mampir menengok Jarana. Hingga saat Bian mampir pada hari ke-6 setelah Jarana kecelakaan, Jarana pun mulai sadar sepenuhnya. Matanya terbuka sempurna. Kedua netranya itu memindai seluruh ruangan yang dirasanya asing. Aku di mana? Tanya Jarana saat menoleh ke arah kanan di mana Rohmah berdiri. Kamu siapa? Lanjutnya lagi sambil menatap lekak wanita yang memang tak dikenalnya tersebut. Jarana pun kemudian menoleh ke arah kiri, di mana Bian berdiri sambil menatap Jarana. Bian, diri Jarana dengan kening berkerut, matanya menerawang, mengingat-ingat peristiwa yang terjadi padanya, hingga akhirnya ia berhasil mengingat saat Bian membopong tubuhnya dan memasukkannya ke dalam mobil. Alhamdulillah ya Allah, ternyata aku selamat. Allah masih memberiku waktu lebih lama di dunia ini. Tapi, bagaimana dengan Anggi? Apa kamu tahu sesuatu tentang dia? Jarana menatap Bian, berharap laki-laki yang berusia sebaya dengan dirinya itu memberikan kabar baik. Saya nggak tahu mbak, jawab Bian berbohong. Ia menutupi tentang Anggi yang tak selamat dalam peristiwa kecelakaan itu. Tapi saya senang, Mbak Jara sudah sadar, lanjut Bian dengan mata berbinar. Siapa ini? Tunjuk Jarana pada Rohmah yang dari tadi hanya terdiam. Lalu Mas Daren mana? Diana? Mama? Jarana mengabsen nama keluarganya satu persatu. Ia merasa heran, kenapa di saat seperti itu, tak ada satupun keluarganya yang ada di sampingnya, termasuk suaminya. Ini namanya Mbak Rohmah. Dia yang sudah menjaga Mbak Jarah di sini beberapa hari ini, jawab Bian. Lalu keluargaku? Di mana mereka semua? Jarana kembali bersuara, karena Bian tak kunjung menjawab. Sebaiknya Mbak istirahat. Mbak jangan banyak bergerak dulu. Mbak juga jangan banyak pikiran. Bian berkata selembut mungkin. Enggak, saya mau bertemu keluarga saya. Suami saya. Tolong panggil mereka. Tolong kasih tahu kalau saya sudah sadar. Jarana meracau, meski suaranya masih terdengar sedikit lemas. Ia bahkan hampir bangkit dari tidurnya. Jarana tiba-tiba memekik sambil memegang kepalanya yang masih dirasa pusing. Mbak Jara nggak apa-apa. Bian panik. Ia hampir menyentuh Jarana, andai tangan Jarana tak buru-buru memberi kode untuk berhenti. Saya nggak apa-apa, hanya sedikit pusing, jawab Jarana yang kini posisinya terduduk di atas ranjang. Kening Jarana mengerit, jantungnya tiba-tiba berdetak dengan kencang.
saat menyadari ada yang aneh dengan perutnya. Perut yang dulu sudah semakin membuncit, kini kembali rata sempurna. Dengan gemetar, tangan Jarana mulai meraba perutnya. Itu perlahan. Hingga sesaat kemudian, mimiknya semakin bertambah panik. Bayiku, di mana bayiku? Apa yang terjadi pada anakku? Bekik Jarana diiringi buliran air mata yang mengalir deras di pipinya. Jarana menyingkap selimut yang menutupi sebagian tubuhnya. Kepalanya menunduk, menatap perutnya yang tak lagi ada penghuninya. Lelehan air mata tak hentinya mengalir dengan seluruh tubuh terguncang hebat. Bayiku, anakku kenapa? Lirihnya sambil tangis yang terdengar menyanyat hati. Ya Allah, kenapa kau ambil kembali anakku, di saat aku belum melihatnya sama sekali? Kenapa? Jarana semakin terguguh. Hatinya sakit, Mbak Iris sembilu. Rasa sakit yang tak ada tandingannya. Bagi seorang ibu, kehilangan anaknya adalah kesedihan terbesar dalam hidupnya. Mian yang masih berdiri di sampingnya, begitu iba melihat kondisi Jarana. Andai bisa, lelaki itu ingin sekali memeluk Jarana untuk menenangkannya. Hanya saja, ia sadar Jarana begitu menjaga dirinya untuk tak disentuh laki-laki yang bukan murimnya. Jangankan dipeluk, untuk dipegang saja, Jarana menolak. Hingga Bian hanya bisa menatap kepiluhan Jarana dengan hati yang ikut tersayat. Sabar Mbak, ini semua ujian. Rohma yang dari tadi tak tahu harus berbuat apa, kini mulai berani duduk di bibir ranjang, lalu membelai pucuk kepala Jarana pelan. Jarana yang memang merasa sedang butuh sandaran, langsung menghambur meluk ramah. Ia terguguh dalam pelukan wanita yang belum dikenalnya itu. Namun, sebagai sesama wanita, Jarana yakin wanita di hadapannya pun bisa merasakan duka yang dirasakan Jarana. Semua manusia di dunia ini tak ada yang luput dari ujian. Semua orang sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Percayalah, ujian itu tak lain agar kita lebih dekat dan lebih mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Allah tidak akan menguji seseorang di luar batas kemampuannya. Rohman bertutur lirih sambil mengelus lembut punggung Jarana. Anakku, anakku, hanya itu yang terus terkeluar dari mulut Jarana. Jiwanya terguncang hebat di saat tubuhnya masih lemah akibat kecelakaan sekaligus keguguran yang menimpanya. Ia harus merasakan kesedihan yang amat dalam. Tak kuat lagi menahan kepiluhan, Jarana pun kembali terkulai lemas, tak sadarkan diri dalam pelukan Rohmah. Mbak Zarah, seru Rohmah. Bian yang menyadari Jarana kembali tak sadarkan diri, buru-buru membantu Rohmah untuk membaringkan tubuh Jarana di atas ranjang. Bian menatap Jarana dengan penampilannya sudah tak karuan. Rasa pilu pun berhasil menyegrap dalam dada dengan hebat. Aku nginep di sini malam ini. Gak tega ninggalin dia dalam keadaan kayak gini. Takutnya nanti malam sadar lagi dan tiba-tiba ngamuk. Tutur Bian pada Rohmah. Iya Tuan, kasihan. Apa Tuan belum ngabarin keluarganya tentang kondisi Mbak Jarana? Tanya Rohmah yang iba melihat Jarana yang sedang terpuruk tapi tak ada satu keluarga pun yang menemani. Belum saatnya. Nanti kalau kondisinya sudah membaik, baru saya kabari keluarganya. Saya khawatir kalau ngabarin keluarganya sekarang, dia justru dalam bahaya. Sekarang yang penting kita harus selalu ada di sampingnya. Jawab Bian pada Rohmah. Rohmah pun mengangguk.
tanpa tanda mengerti. Mbak buruan istirahat, ini udah malam, kata Bian sambil melirik jam kecil di pergelangan tangannya yang terus berdetak menuju angka 10 malam. Rohma mengangguk, kemudian berjalan menuju sofa dan merebahkan tubuhnya. Sementara Bian keluar ruangan sejenak untuk mencari udara segar. Dalam jarak yang lumayan jauh, Bian melihat Daren dan Ipan sedang duduk di kursi bersih. Itu berarti mamanya Daren masih ada di rumah sakit ini, gumam Bian. Dalam hatinya, Bian pun ikut iba pada keluarga Daren. Namun ia pun tetap khawatir pada nasib Jaranah ke depannya. Bian terus melangkah. Ia turun ke lantai paling bawah dan berjalan menuju parkiran. Tujuannya saat ini adalah kafe yang jaraknya tak jauh dari rumah sakit. Ia ingin menikmati kopi hitam sejenak, seraya mengusir kantuk yang mulai menggelayut di kedua matanya. Sampai di kafe, Bian mengelut sebatang rokok dan menghisapnya dalam-dalam. Kepulan asap langsung menggembung di sekitar Bian, saat laki-laki dengan bibir setengah terbelah itu mengembuskannya ke udara. Tak berselang lama, pesanan kopi hitamnya datang. Ia menikmati secangkir kopi itu sambil berselancar di dunia maya. Hei bro, kemana saja loh? Akhir-akhir ini jarang nongkrong di sini. Seorang laki-laki yang lain. Tak lain teman Bian menepuk pelan pundak laki-laki berdada lebar itu. Kemudian ikut duduk di kursi sebelah Bian. Gue lagi ada kesibukan, jawab Bian. Kesibukan apa? Proyek ya? Ajak-ajak dong. Biasanya lo suka ngajakin gue. Timpal temannya itu. Bukan, kesibukan pribadi. Ntar kalau ada proyek lagi, gue pasti ajakin lo. Saut Bian dengan gustur tubuh mulai tak nyaman dengan kehadiran temannya itu. Oh pantes, si Hani udah beberapa hari ini nanyain lo. Katanya lo aneh sekarang. Datang siang, pulang buru-buru. Padahal biasanya Hani selalu tahu apa saja kegiatan lo. Laki-laki itu terus berbicara, meski Bian sudah menunjukkan gelagat kurang nyaman. Bian pun segera menghabiskan kopi dalam cangkirnya, membuang rokok yang tinggal putungnya, kemudian bangkit dari duduknya. Gue cabut dulu ya, tutur Bian sambil meraih kunci mobil di atas meja. Baru juga datang, udah pergi lagi, protes temannya itu. Bian tetap melanjutkan langkahnya, tak mempedulikan perkataan temannya itu. Ia langsung masuk ke dalam mobilnya dan melanjutkan kembali menuju rumah sakit. Entah kenapa, akhir-akhir ini ia tak berminat untuk nongkrong. Pikirannya terus tertuju pada Jaranah dan ingin fokus pada kesembuhannya. Sampai kembali di kamar rawat Jaranah, Bian langsung duduk sambil memijit pelipisnya yang terasa berdenyut. Sepulangnya dari kafe, bukan ketenangan yang didapatnya, tapi justru kepalanya semakin berat. Secangkir kopi yang tadi diteguk pun seolah tak ada pengaruhnya sedikit pun. Mulut Bian mulai menguap berkali-kali, diikuti kedua matanya yang mulai lengket. Tak tahan lagi, Bian pun tertidur dalam sambil tertunduk di kursi. Tidurnya yang lelap sedikit terganggu dengan suara isakan yang samar didengar telinganya. Matanya perlahan membuka dan ia mengangkat kepalanya. Suara isakan itu ternyata berasal dari tangisan Jaranah dalam diam. Wanita itu nampak membuka matanya, tapi tak berkata apapun. Hanya buliran demi buliran yang terus meleleh, membasahi kedua pipinya, menyiratkan bahwa hatinya sedang begitu terluka. Bian bangkit, kemudian pindah duduk di kursi sebelah Jaranah.
Ia menatap nanar wajah Jarana dengan senduh. Sabar ya Mbak, aku yakin Tuhan akan mengganti yang lebih baik. Aku memang bukan orang yang mengerti agama, tapi aku pernah mendengar kalau bayi-bayi yang meninggal itu jadi tabungan orang tuanya di akhirat. Entah itu benar atau tidak, yang pasti aku yakin ada hikmah di balik itu semua. Bian mencoba memulai bersuara, meski Jarana belum tentu akan menanggapinya. Lelehan bening di kedua sudut mata Jarana semakin berdesakan keluar. Matanya menatap lurus pada langit-langit kamar rumah sakit. Raganya memang berhasil selamat, tapi jiwanya sekarat luar biasa. Bahkan sekedar untuk bersuara pun Jarana tak sanggup. Dadanya sesak, bahagia ditimpa beban bertonton. Bayangan kebahagiaan untuk segera menimbang sang bayi kini musnah sudah. Bian yang menunggu Jarana untuk bersuara hanya bisa menghela nafas pelan, mendapati kenyataan bahwa wanita di hadapannya tak mengucapkan sepatah kata pun. Maaf Tuan, saya mau sholat dulu, ujar Rohmah yang baru saja keluar dari kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Azan subuh memang sudah berkumandang. Oh iya, silakan. Bian buru-buru bangkit dari duduknya lalu menggeser kursi agar Rohmah bisa sholat dengan leluasa. Sementara Bian memutuskan untuk keluar kamar. Ia duduk di kursi besi di ruang depan. Ia menyandarkan kepalanya di dinding sambil memejamkan mata. Baru saja ia hendak kembali masuk ke alam mimpi. Telinganya sayup mendengar orang yang sedang mengaji. Bian bangkit, lalu mengintip ke dalam ruangan Jarana lewat kaca. Ternyata benar, Rohmah sedang tertunduk dengan sebuah kitab suci di hadapannya. Entah kenapa Bian merasa tenang mendengar lantunan demi ayat yang dibacakan lirih oleh Rohmah. Hatinya yang gersang terasa disirami air yang sejuk. Ia mempunyai semua kemewahan dalam hidupnya. Apa saja bisa dibelinya dengan uang yang ia punya. Namun ternyata semua itu tak mampu membeli ketenangan hatinya. Satu persatu, mimpi dan harapannya terwujud. Namun ternyata itulah tetap tak mampu kepuasan dalam dirinya. Ketika belum dimiliki, ia akan terus bekerja keras akan hal itu bisa tercapai. Tapi seketika sudah berhasil tercapai, rasanya tetap biasa saja. Bian seringkali berpikir apa yang ingin dicarinya dalam hidup. Harta, tahta, jabatan, wanita, semuanya sudah ia rasakan. Kini yang ia inginkan hanya ketenangan, kedamaian yang mampu merasuk ke dalam hatinya. Di depan pintu yang masih tertutup itu, Bian masih termangung merasakan getaran demi getaran aneh dalam dadanya, hingga suara di dalam ruangan hilang karena Rohmah telah selesai mengaji. Bian pun kembali masuk ke dalam ruangan itu, menatap Rohmah yang sedang melipat mukenahnya. Aku mau sholat, ujar Jarana pelan, sampai Bian dan Rohmah menengok bersamaan ke arah Jarana. Rohmah dan Bian pun saling bertatapan, antara senang campur terharu mendengarnya. Biar saya bantu untuk ambil wudhu, tutur Rohmah sambil mendekat ke arah Jarana. Apa Mbak kuat ke kamar mandi? Kalau enggak, lebih baik di sini saja, lanjut Rohmah. Aku tayamum aja, jawab Jarana. Tubuhnya memang masih lemah. Jangankan untuk pergi ke kamar mandi, untuk sekedar bergerak saja masih terasa begitu sakit dan ngiluh. Rohmah mengangguk, kemudian membantu memakaikan mukena pada Jarana yang duduk berselonjor di atas ranjang.
Kaki Jarana ditutupi dengan selimut hingga benar-benar dipastikan bahwa sejak tubuh Jarana tertutup kecuali wajahnya. Setelah melakukan tayamum, Jarana melakukan sholat sembari duduk. Meski ia sedang sakit, kewajibannya untuk melaksanakan sholat tetap harus dilaksanakan. Jarana selalu ingat pada hadis yang mengatakan, "Berdoalah sambil berdiri. Jika tidak bisa, maka sholatlah sambil duduk. Dan jika tidak mampu, maka sholatlah sambil berbaring." Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari. Keringanan bagi semua umat Islam, karena sesungguhnya Allah memang tidak pernah memberatkan hambanya. Setelah selesai sholat, kondisi Jarana terlihat lebih tenang dari sebelumnya. Meski matanya masih menggambarkan kesedihan yang luar biasa. Setidaknya, Jarana tak lagi meracau dan menangis. Jarana teringat pesannya pada Daren dulu, bahwasanya semua yang dimiliki pada dasarnya hanya sebuah titipan yang cepat atau lambat ia akan diambil kembali oleh sang pemilik sebenarnya. Meski Jarana masih begitu berduka dengan keguguran janinnya, tapi Jarana berusaha ikhlas. Masih banyak yang patut disyukuri olehnya, termasuk keselamatan dirinya. Setelah memanjatkan doa sejenak, Jarana membuka mukenanya, lalu menyerahkannya pada Rohmah. Matanya kemudian beralih menatap Bian yang sedang duduk di sofa, hingga mata keduanya beradu. Melihat tatapan Jarana yang penuh harapan, Bian pun bangkit dan mendekat. "Kenapa Mas Daren dan keluargaku gak ada di sini? Apa mereka tahu kalau aku dirawat di rumah sakit?" tanya Jarana pelan. Rasa lemah yang masih mendera tubuhnya membuat ia harus menjaga intonasi bicaranya. Kedua matanya menatap lekat pada mata Bian. Bian yang tersentak dengan pertanyaan Jarana sudah memprediksi bahwa cepat atau lambat Jarana akan menanyakan hal ini. Meski sebenarnya ia belum siap untuk mengatakan yang sebenarnya. "Bian," seru Jarana karena Bian tak kunjung menjawab. Bian menggeleng pelan. "Mereka tidak tahu." "Apa? Jadi kamu gak ngasih tahu mereka? Tapi kenapa? Pasti mereka khawatir mencari-cari keberadaanku. Mereka pasti cemas memikirkan kondisiku," tanya Jarana dengan mimik cemas. "Mereka gak akan khawatir, karena mereka menyangka kamu sudah meninggal," timpal Bian membuat mata Jarana membulat.